cinta yang teridho oleh Tuhan atau yang tidak bisa dibantah dan harus dilakoni adalah cinta yang berpegang pada pesanan. Sebagai contoh, Dewi Sukesi. Tapi uluk salam yo atur bagyo wis muga Nusantara. Wilahing jati nuhune ajat-ajate leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Saya sering sekali, karena saya dianggap orang yang mungkin bisa memberikan solusi menurut yang memandang ya, datang ke saya konsultasi A, konsultasi B, konsultasi ini, konsultasi itu ya. Yang seringkali biasanya kalau anak atau termasuk yang sepuh juga konsultasi mengenai garis titis lan pepes teneng urip. Garis titis lan pepes teneng urip itu tentu perlu kita pahami ada 5 unsur menurut saya, atau 5 elemen, atau 5 hal yang secara umum saya ketahui, ya saya ketahui, bukan orang yang lain yang mesti mengetahui dan harus mengiyakan kepada kata-kata saya, itu bukan. Namun yang saya ketahui, garis titis pepes teneng uripe manungsa itu ada 5. Yang pertama itu adalah rezeki, yang kedua itu istri atau suami, yang ketiganya itu kabejaning urip. Artinya ada rezeki tentu ada hoki ya, istilah sekarang, pokoknya nasib mujur lah cara gampangnya. Lalu beja atau nasib mujur, lalu cilaka. Cilaka itu ya cilaka atau kesialan yang menumpuk, yang akhirnya membawa kecelakaan bagi dirinya. Ya mungkin bisa celaka ya, kalau sial saja itu masih mending. Lah yang kelima itu adalah matine uripe panungso. Lah ini semestinya masing-masing manusia ini mengetahui bahwa kehidupan ini memang kita itu digerakkan, bukanlah menggerakkan. Sekali lagi, hidup kita itu sesungguhnya digerakkan, bukan menggerakkan. Lalu konsultasi yang termaksud biasanya yang kebanyakan rezeki, namun sebagian pula ada yang cerita garis pepes teneng istri atau suami lah. Lalu saya banyak meditasi, kadang ya ada sebuah kata yang patut kita renungkan bagi nasib ya, nasib atau suami istri atau jejodohaning urip gitu ya. Jejodohaning urip itu tentu mesti ada beberapa hal yang terlampaui, namun ada petunjuk yang terkhusus ya, ada petunjuk yang terkhusus bagi para yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan hidupnya. Saya tidak mengatakan itu yang benar-benar ya, tapi saya mengatakan yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan hidupnya, dari sisi rezeki, dari sisi istri atau suami, dari segi beja atau beja atau kemujuran, atau celaka yang keempatnya, lalu patinya. Ini yang patut kita berlandas ya, artinya landasan yang patut kita pijak adalah nrimo ing pandum sumende marang takdir, manut marang garis pepes teneng urip ya. Manut marang garis pepes teneng urip. Lah ini kata tandas ya, artinya memang orang hidup itu dengan dasar kita digerakkan, bukan menggerakkan ya. Kita digerakkan oleh Tuhan melalui sukma kita, dan lalu kita tinggal sadermo hang nglampahi, mlaku ngidul ya ngidul, mlaku ngalor ya ngalor, mlaku ngulon ya ngulon, mlaku ngetan ya mengetan ya. Kan nggak mungkin kita akan jalan ke atas ya, taruhlah, nggak mungkin, kecuali dalam alur meditasi tentu sukma kita bisa menembus ke atas dan bahkan ke bawah. Lah saya akan menceritakan ada hal yang patut kita renungkan, bahwa satu petunjuk yang saya terima mengenai garis pepes teneng jejodohaning urip adalah cinta berpegang pada pesanan. Lah ini perlu garis tandas. Yang saya maksud garis tandas adalah perlu perenungan ya, lalu jangan sampai kita gebiah uyah dalam mengambil keputusan, sebab baik itu rezeki, baik itu beja, cilaka, maupun jejodohaning urip, ini tentu bagi kaum yang bijak, bagi kaum yang menelusuri jalur keimanan atau kaum tasawuf terutama, atau kaum suluk, tentu berpijak kepada
relnya ilham atau petunjuk, kalau kata Pak Kiai saya ya mengatakan istiqaroh begitulah. Mesti melangkah melalui istiqaroh. Sekali lagi, yang namanya satu itu rezeki, kedua kalinya itu bejat, cilaka, lalu jejodohan yang urip tentu berlandaskan kepada ngesti mantengeng pangesti ya, pujo montro teki broto mati rogo menurut saya. Kalau menurut yang lain tentu istiqaroh atau petunjuk gitu cara gampangnya. Lah, petunjuk yang perlu saya sampaikan adalah cinta, atau dalam jejodohan khususnya itu cinta berpegang pada pesanan. Yang saya maksud, saya mengambil contoh pada masa lampau ada sebuah kisah ya, Ramayana mengatakan mengapa seorang begawan Resi Wisrawa. Resi Wisrawa itu dulunya adalah raja kerajaan Lokapala. Ini dalam cerita pewayangan ya. Raja kerajaan Lokapala yang telah turun tahta dan lalu menyerahkan tampuk kepemimpinan kerajaan Lokapala itu kalau nggak keliru kepada Donorojo. Dan lalu begawan. Lah, di sisi lain Resi Wisrawa ini ada yang berguru yang namanya Sumalirojo kalau nggak keliru, Raja Alengka Diraja, dan beliau punya anak yang namanya Dewi Sukesi. Lah, Dewi Sukesi ini karena sudah umur, lalu tentunya sang raja ini menyuruh untuk memilih salah satu wanita. Sang raja ini tentu menyuruh untuk mencari salah satu calon pasangannya atau suami atau pria pujaannya. Namun jelenehnya si Dewi Sukesi ini adalah dia itu berpegang pada pesanan. Dewi Sukesi ini berpegang pada pesanan. Lah, inilah berpegang pada pesanan yang perlu kita perhatikan. Pada saat itu konon ceritanya menurut Babat Ramayana ini, Dewi Sukesi itu hanya mau dinikahi oleh pria ya. Sekali lagi, Dewi Sukesi itu hanya mau dinikahi oleh pria yang bisa medarke kawruh sastra jendro hayuningrat pangruwating diyu. Sekali lagi, Dewi Sukesi hanya mau menikah atau dinikahi oleh seseorang yang mampu menjabarkan kawruh sastra jendro hayuningrat pangruwating diyu. Lah, ini berpegang pada pesanannya Dewi Sukesi. Lah, ketika itu bapaknya Raja Sumalirojo ini dari Ngalengkadiraja, kerajaan Ngalengkadiraja, datanglah kepada gurunya Sang Resi Wisrawa. Lah, secara kebetulan putra mahkota atau raja dari Lokapala, putra Resi Wisrawa itu, Donorojo, juga sedang mendambakan Dewi Sukesi. Maka dengan sangat berberat hati, Resi Wisrawa ini menjabarkan namun dengan niat untuk putranya Prabu Donorojo, Raja Lokapala. Lah, namun karena Dewi Sukesi berpegang pada pesanan siapapun pria yang bisa menjabarkan kawruh sastra jendro hayuningrat, itulah yang siap dinikahi ya. Itulah yang siap menjadi suaminya. Dia mau menikah manakala ini mampu betul-betul menjabarkan kawruh sastra jendro hayuningrat pangruwating diyu. Lah, ini sebuah contoh bahwasanya cinta yang teridho oleh Tuhan atau yang tidak bisa dibantah dan harus dilakoni adalah cinta yang berpegang pada pesanan. Sebagai contoh, Dewi Sukesi, dia berpegang pada pesanannya bahwa siapapun pria yang mampu menjabarkan kawruh sastra jendro hayuningrat, itulah pria yang akan diladeni atau siap menjadi istrinya ya. Dewi Sukesi siap menjadi istrinya manakala ada pria yang sanggup menjabarkan kawruh sastra jendro hayuningrat. Lah, ini sekelumit bahwasanya cinta yang teridho dan harus dilakoni menurut kacamata Tuhan dan kacamata alam adalah cinta yang berpegang kepada pesanan, dan ini tidak bisa dibantah. Manakala bisa dibantah, itu tentu hasil daripada pikiran dan akan menimbulkan mungkin kesialan lebih lanjut atau menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh dirinya. Lah, ini tentunya kita menyimak secara seksama bahwasanya urip sak dermo hang lampai. Manakala sudah berpegang pada pesanannya ya, manakala sudah berpegang pada pesanannya, niscaya harus dilakoni. Contoh, ketika saya hidup di Gua Pakuwaja, sering teman saya mbojo ya
nanti nggak sengsara, nanti ada yang meladeni, ya, ada yang membuatkan kopi dan sebagainya. Lah, saya berkata, ketika ada seorang wanita yang datang ke sini dan mau mencucikan gelas, ya, dan mau membikinkan kopi, itulah pasti yang akan saya bojo. Ini pernah saya alami oleh diri saya. Maka ketika siapapun wanita yang datang membuat kopi, mencucikan gelas, kan kala itu gelas saya sampai jamuran, ya, niscaya akan saya beristri. Lah, ini sebuah kasunyatan. Niscaya hal yang demikian itu tidak bisa dibantah lagi dan mesti dilakoni, walaupun jadinya itu nanti seperti apa, tapi niscaya ini adalah yang teridho oleh Tuhannya. Saya rasa demikian. Terima kasih.